حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, dan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dengannya kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, belum lagi nikmat-nikmat lainnya, nikmat iman, nikmat Islam, yang mana kedua nikmat ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang. Lalu Allah Subhanahu wa taala pilih kita, maka jangan sia-siakan kedua nikmat tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan adalah dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan dan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh tak terasa kita sudah berada di penghujung dari bulan yang sangat mulia, penghujung dari bulan Ramadan.
bulan yang kita tunggu dalam waktu yang sangat lama. Kemudian ketika bulan tersebut datang, ia pergi dari kita dengan sangat cepat. Kita sudah berada di penghujung dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana Nabi SAW menyikapi 10 hari tersebut dengan sikap yang sangat berbeda dari hari-hari lainnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan akan keadaan Rasulullah SAW di 10 hari terakhir. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma lam yajtahid fi ghairihi. Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana tidak ditemukan kesungguhan tersebut melebihi atau tidak melebihi kesungguhan-kesungguhan beliau di hari-hari sebelum 10 hari tersebut. Artinya di 10 hari tersebut Rasulullah SAW jauh lebih giat lagi dalam beribadah daripada hari-hari lainnya. Kemudian disampaikan juga oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir bulan Ramadan syadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Bahwasannya baginda Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Ini merupakan simbol bahwasannya Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 hari tersebut. Kemudian Rasulullah SAW ahya lailah, beliau menghidupkan hari-hari beliau, beliau menghidupkan malam-malam beliau di 10 hari tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayqadha ahlah. Dan beliau SAW membangunkan keluarga-keluarga beliau untuk sama-sama menghidupkan malam tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan oleh para ulama bahwasannya Rasulullah SAW bahkan tidak tidur di 10 hari malam, di malam-malam 10 hari tersebut, atau bahkan jika seandainya beliau beristirahat maka hanya sejenak saja. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan Nabi kita Rasulullah SAW, manusia yang terbaik, manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa beliau, yang syafaatnya kita tunggu di akhirat kelak, manusia yang bahkan pintu surga tidak akan pernah dibuka kecuali setelah beliau ketuk sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana keadaan kita, orang-orang yang senantiasa kehidupan sehari-harinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah ditanya akan keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an. Kemudian beliau radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwasanya keadaan mereka seperti yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang menurunkan sebaik-baik perkataan dalam sebuah kitab, yang mana ayat-ayat dalam kitab tersebut serupa dan mirip satu sama lainnya, menjelaskan satu sama lainnya, menafsirkan satu sama lainnya, membenarkan kebenaran yang datang satu sama lainnya. Yang mana ayat-ayat tersebut membuat kulit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu merinding. Kemudian membuat hati dan kulit-kulit mereka tenang. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada petunjuk baginya. Artinya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati setiap ayat yang kita dengarkan dengan kulit yang merinding,
dengan hati yang takut, dengan hati yang tenang mendengarkan ayat-ayat tersebut, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah diberikan hidayah oleh Allah. Sebaliknya, waliyadzubillah, jika kita belum merasakan hal tersebut dan susah bahkan merasakan hal tersebut, maka jangan-jangan kita termasuk orang yang Allah sesatkan, waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam beribadah, orang-orang yang senantiasa jujur dalam mengejar keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak hanya fokus kepada kuantitas atau banyaknya bacaan Al-Qur'an yang mereka lakukan. Mereka tidak hanya fokus kepada target dan cepatnya menyelesaikan hataman Al-Qur'an mereka, tidak. Namun yang mereka perhatikan adalah kualitas dari bacaan mereka. Apakah bacaan itu sudah bisa menyentuh hati-hati mereka? Apakah bacaan itu sudah bisa menambah keimanan mereka atau tidak? Itulah yang mereka perhatikan. Apakah bacaan tersebut sudah bisa menjelaskan dan memperlihatkan kepada mereka tujuan asal dan status asal dari setiap manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Status kita hanyalah seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita dengarkan sudah mengingatkan kita akan status kita tersebut atau belum? Apakah ayat-ayat yang kita baca sudah bisa membuat kulit-kulit kita merinding, membuat mata kita berkaca, mata kita meneteskan air mata atau belum? Maka banyak-banyaklah bermuhasabah dan berpikir akan hal tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sisa-sisa akhir di bulan Ramadan ini masih ada waktu untuk kita, masih ada kesempatan untuk kita yang merasa belum maksimal dalam memanfaatkan waktu-waktunya di hari-hari lalu. Maka inilah waktu untuk kita mengisi, inilah waktu atau kesempatan untuk kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya, tergantung penutupnya. Maka jikalau kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan penutup bulan Ramadan ini dengan amal ketaatan dan penuh kemaksimalan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala tutup kekurangan kita yang sebelum-sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila salah seorang kita diberi tawaran oleh atasannya di sebuah perusahaan untuk bekerja secara maksimal dan totalitas selama 1 bulan saja misalkan, kemudian ia diberi ganjaran dengan totalitasnya dalam 1 bulan adalah gaji orang yang bekerja full selama 2 tahun, maka orang-orang yang berakal pasti akan mengatakan bahwasanya ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Ia akan menerima kesempatan tersebut, bekerja 1 bulan akan tetapi digaji 2 tahun. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun. Bisa jadi malam tersebut bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala 90 tahun, 100 tahun dan bahkan lebih dari 83 tahun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masih tersisa beberapa hari ke depan. Bisa jadi malam Lailatul Qadar terjadi di 3 hari ke depan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita taufik untuk mengisinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya malam itu tersebut telah terjadi di malam-malam sebelumnya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita di malam-malam tersebut dan menutup kesalahan-kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka manfaatkanlah sisa-sisa waktu kita. Semoga Ramadan ini menjadi titik positif bagi perubahan dalam diri-diri kita. Titik positif untuk mendidik diri-diri kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan semoga dengan perginya Ramadan merupakan tanda akan kepergian dosa-dosa kita yang telah Allah ampuni. Dan jangan sampai Ramadan yang akan pergi adalah tanda dari kepergian kerajinan kita dalam beribadah, kepergian salat kita, kepergian puasa kita, kepergian membaca Al-Quran kita, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan kita di bulan Ramadan dan memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba waj'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba waj'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa aqimis shalah.